Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, kita lanjutkan soal latihan kita, latihan asat. Nah, ini tentang kedudukan lingkaran. Jadi, ada soal seperti ini. Kedudukan lingkaran, ditanyakan, kita diberikan dua persamaan lingkaran, ya, kemudian kita disuruh menentukan kedudukan lingkaran tersebut, itu bagaimana. Nah, saya sudah mencari-cari sumber untuk mencari kedudukan dari dua dua lingkaran. Nah, ini yang saya bisa temukan. Ya, ada beberapa hubungan, ya, di mana ada sepusat, ada L2 dalam L1, bersinggungan di dalam, potongan, dan seterusnya seterusnya seterusnya. Ya, oke. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ini, kita akan mencari hubungan daripada lingkaran ini yang diberikan di soal. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, apa yang kita perlukan untuk menentukan kedudukan dua lingkaran adalah kita perlu pusat dan jari-jarinya, ya. Nah, kita tahu ya, persamaan lingkaran bentuk umumnya adalah ada banyak ya sebenarnya, saya agak review sedikit ya, review persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran itu kan bentuk umumnya adalah X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi bisa juga bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Ini sama dengan 0. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Betul ya? Ini bentuk umumnya jadi ada 1, ada 2. Oke, nah dari bentuk umum ini kita bisa menentukan pusat dan jari-jari. Nah, kita diberikannya bentuk, persamaan lingkaran dalam bentuk yang kedua ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau misalkan ada persamaan lingkaran seperti ini, ya, maka jari-jarinya kita pakai pusatnya kita pakai rumus, sama dengan ini kok pakai koordinat ya, min A per 2, min B per 2. Sedangkan untuk jari-jarinya ini pakai akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 min C. Ya. Nah, kita dari yang persamaan 1, dari, persamaan L1 sama dengan apa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y sama dengan, min 15 sama dengan 0. Kalau seperti ini, ya berarti kan pusatnya adalah min 2 per 2 min 6 per 2. Ini berarti 1, min 3. Jari-jarinya ini berarti akar dari A kuadrat per 4. Berarti A-nya kan min 2, berarti kuadrat pasti 4 per 4 ditambah 3, 6 per 4, di mana B ya, B-nya adalah ini. Ya, B-nya ini. Ya, ini kan A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya. Ya, berarti di sini dikurangi dengan min 15. Ini berarti 1 tambah 9 tambah 15. Ini berarti 5 ya. 5. Oke. Berarti dapat nih. Pusatnya adalah 1, min 3, jari-jarinya 5. Kemudian bagaimana kalau L2? L2 punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 3. Min 2X min 3. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita tentukan pusatnya. Pusatnya adalah min 2, min 2, 1, 0 berarti ya. Ya, cepat ya. 1, 0. Jari-jarinya ini berarti sama dengan akar dari 4 ditambah 0 per 4
dikurangi dengan min 3. Ini berarti 2. Oke, dapat kan ya? Nah, sekarang kita tentukan jaraknya. D di sini ya. Ini kan ada notasi D di sini ya. D di sini adalah jarak antar pusat. Nah, gimana cara mencari jarak antar pusat? Ya, kita harus ingat bahwa kalau misalkan ini sebetulnya berangkat dari jarak antar titik. Jadi, kalau misalkan ada jarak, misalkan seperti ini. Ada titik sini, ada titik sini, ini misalkan X1, Y1, ini kemudian X2, Y2, maka untuk menentukan jaraknya, ini kan jaraknya ya berarti ya. Ini jaraknya ini. Berarti kita harus menggunakan Pitagoras kan, benar ya? Pitagorasnya seperti ini kan. Nah, yang merah yang ini ya, yang ini nih. Nah, yang ini kan panjangnya adalah X2 dikurang X1. Kalau yang atas ini kan berarti Y2 kurang Y1. Untuk mendapatkan ini, berarti jaraknya D-nya itu adalah rumusnya X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat ya. Ini rumus untuk mencari jarak antar pusat gitu ya. Kalau X1 kurang X2 itu boleh nggak? Atau Y1 kurang Y2? Sama aja karena nanti pada akhirnya dikuadrat. Bilangan kalau dikuadrat, mau dia nanti hasilnya positif atau negatif akan tetap sama gitu ya. Itu sifat daripada pengkuadratan gitu. Oke. Berarti kalau misalkan pusatnya adalah kita misalkan ini pusat satu ya, ini berarti pusat satu tadi berapa? 1,-3 dan pusat 2 adalah 1,0, maka D itu adalah berarti X2 kurang X1, berarti 1 kurang 1, 0 ya. 0, 0 kuadrat tambah Y2 kurang Y1. Ya berapa? Y2 kurang Y1 berarti min 3 kurang 0, berarti min 3 kuadrat. Ya berarti ya tinggal 3. Itu berarti jaraknya adalah 3. Oke, dapat ya? Berarti jaraknya adalah 3. Nah, sekarang kita tentukan mana yang menjadi eh, hubungan yang tepat gitu. Ya. Nah, di sini apakah D sama dengan R plus R? Kita uji dulu dari yang sini. Ya, kita uji yang sini. Apakah kita uji pertama, apakah dia sepusat? Apakah D-nya sama dengan 0? Tidak, ya kan D-nya sama dengan 3. Ya, ini kita tulis dulu deh informasinya di sini ya. Tadi D-nya sama dengan 3 ya. Pusatnya adalah pusat 1 adalah 1,-3, pusat 2 ini sama dengan 1,0 ya. R1 sama dengan berapa? 5. 5. Sedangkan R2 ini sama dengan 2. Oke. Oke. Sekarang kita lihat apakah lingkarannya sepusat? Tidak ya, karena D-nya sama dengan 3. Kemudian D-nya kurang dari R minus R. Sekarang kita cek ya. Apakah dia R minus R? 3 kurang dari R minus R. Berarti R yang besar kurang R yang kecil. Lingkaran yang besar kurang R kecil. Berarti 3. Enggak ya, salah ya. Ini berarti salah. Kemudian 3 sama dengan, apakah D sama dengan R minus R? Apakah 3 sama dengan R besar ya? Berarti yang besar kurang yang kecil. Ya berarti 5 kurang 2 jadi besar kurang 3. Nah, 3 sama dengan 3. Wah, benar ya ternyata memenuhi, berarti yang betul adalah bersinggungan di dalam gitu. Nah, berarti yang betul adalah mana kira-kira? Yang B. Jadi dia bersinggungan di dalam gitu ya. Jadi dia bersinggungan di dalam. Nah, silahkan kalau mau Anda cek di GeoGebra,
pasti gambarnya juga akan sama, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sekian dan terima kasih.